Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok kewirausahaan akan menjelaskan mengenai analisis SWOT dengan studi kasus Rhapsody Art. Yang pertama, ada Rani Mutiara Hati, yang kedua ada Kazuzuria Rhapsody, dan terakhir ada Yung Shazaria Tribo. Pertama-tama akan dijelaskan mengenai profil usaha. Rhapsody Art adalah usaha dalam bidang seni kaligrafi atau tipografi. Usaha ini menerima pembuatan nama atau tulisan dengan gaya tulisan yang dikreasikan menjadi lebih indah seperti kaligrafi. Usaha ini didirikan pada Juni 2015 oleh Kazuzuria Rhapsody yang bertempatan di Kota Bandung, Jawa Barat. Pemasaran dari karya-karya Rhapsody Art adalah dengan menggunakan jejaring sosial dan membuka sistem order kepada teman-teman di lingkungan kampus. Selain itu, Rhapsody Art juga memulai untuk memasarkan dan menerima pesanan melalui media sosial seperti Instagram. Produk dari Rhapsody Art adalah seni kaligrafi yang bentuknya disesuaikan dengan permintaan pelanggan. Biasanya berbentuk seperti kartu ucapan selamat, nama, dan lain-lain. Biasanya para pembeli akan diperlihatkan beberapa hasil karya atau contoh karya yang sudah dibuat. Kemudian para pembeli akan memilih salah satu contoh dari gaya karya yang diperlihatkan. Tapi ada juga beberapa pembeli yang hanya menyerahkan kalimat atau nama yang ingin dibuat dan menyerahkan gaya serta bentuk kaligrafi kepada Rhapsody Art. Berikut adalah hasil karya-karya dari Rhapsody Art. Selanjutnya adalah identifikasi kondisi lingkungan usaha. Berdasarkan wawancara yang telah kami lakukan dengan narasumber dari Rhapsody Art, kami mencoba untuk mengidentifikasi dan menjabarkan kondisi lingkungan baik itu internal maupun eksternal, yang kemudian kami teruskan dengan analisis SWOT untuk menentukan strategi pengembangan usaha bagi usaha Rhapsody Art. Berikut akan kami jabarkan mengenai lingkungan internalnya. Faktor lingkungan internal dari suatu usaha meliputi bidang produksi, sumber daya manusia, keuangan, dan pemasaran. Analisis lingkungan internal dari Rhapsody Art selanjutnya akan dijabarkan sebagai berikut. Mulai dari produksi. Dari segi produksi masih dilakukan secara manual atau handmade. Kemudian alat-alat yang digunakan pun masih berupa drawing pen, pensil, spidol, penggaris, dan kertas sketchbook. Produk yang berupa tulisan kaligrafi masih menggunakan media berupa kertas, dan gambar yang dihasilkan pun tergantung kepada pesanan pelanggan. Selanjutnya mengenai sumber daya manusianya. Dari sumber daya manusianya sendiri, Rhapsody Art masih termasuk usaha perorangan, maka Rhapsody Art ini belum memiliki tenaga kerja yang dapat dibayar secara berkala. Kemudian ada dari segi keuangan. Modal kerja dari Rhapsody Art sendiri yang digunakan adalah sebesar 50.000 dan itu merupakan modal sendiri. Keuntungan dari setiap gambar yang didapat adalah sekitar 15.000 sampai dengan 30.000 rupiah. Dari segi pemasaran, untuk penetapan harga dari hasil usaha Rhapsody Art terbilang murah dibandingkan pesaing-pesaing yang ada. Kemudian bagi area pemasarannya sendiri pun masih di sekitar lingkungan kampus. Aktivitas promosinya masih dilakukan melalui sosial media. Kemudian kita akan masuk ke dalam lingkungan eksternal. Lingkungan eksternal sendiri meliputi dari persaingan, kondisi ekonomi, teknologi, dan sosial budaya. Analisisnya adalah sebagai berikut. Kita mulai dari persaingan. Persaingan usaha dalam bidang seni kaligrafi ini pun masih belum terlalu ketat sehingga tidak memiliki pesaing yang begitu besar dan memiliki peluang yang cukup besar. Kemudian, kekuatan tawar dari pembeli dapat dikatakan cukup kuat. Dari segi ekonomi, daya beli konsumen yang tidak terlalu mempengaruhi hasil produksi karena berapapun yang diminta oleh pelanggan akan tetap sama keuntungannya. Kemudian dari nilai tukar rupiah pun tidak mempengaruhi harga penjualan. Kemudian kita berlanjut kepada bagian teknologi. Untuk temuan ilmu mengenai kaligrafi dapat didapatkan oleh Rhapsody Art melalui
buku maupun video, dan sangat mempengaruhi untuk hasil produksi terutama saat latihan sebelum ada pesanan. Kemudian untuk pengembangan teknologi dalam usaha kaligrafi ini masih belum mempengaruhi hasil produksi. Selanjutnya ada sosial budaya. Kita mulai dari dukungan keamanan terhadap karya kaligrafi yang sangat membutuhkan hak cipta bagi pemilik usahanya. Kemudian kondisi sosial masyarakat yang sudah mulai membaik dan mendukung perkembangan dari kaligrafi ini. Dan kondisi budaya masyarakat yang mulai mendukung tersebut dikarenakan atas adanya kesadaran dan menghargai sebuah karya yang dihasilkan semakin tinggi. Oke, penjelasan selanjutnya adalah mengenai analisis SWOT dari usaha Rhapsody Art. Yang pertama itu strength atau kekuatan. Yang pertama, menggunakan kualitas alat-alat yang sesuai standar. Jadi dari usaha Rhapsody Art ini lebih mengutamakan kualitas dari hasil karya yang dihasilkan, yaitu melalui dari menggunakan alat-alat yang kualitasnya baik. Kemudian harga lebih terjangkau daripada pesaing lainnya. Salah satu keunggulan dari usaha Rhapsody Art ini adalah harganya yang bisa dibilang cukup murah jika dibandingkan dengan pesaing-pesaingnya. Padahal bisa dikatakan bahwa usaha kaligrafi ini adalah usaha yang bisa dibilang daya jual hasil karyanya itu mahal. Kenapa? Karena untuk membuat satu karya aja kita harus mencari inspirasi dan harus bisa dibilang harus menyesuaikan inspirasi yang kita punya dengan apa yang diminta dengan si pelanggannya. Selanjutnya berorientasi pada pelanggan. Seperti yang dijelaskan tadi, usaha ini itu mengikuti permintaan dari si pelanggannya. Jadi bisa dibilang akan memuaskan si pelanggan tersebut karena sesuai dengan apa yang mereka mau. Kemudian kualitas produknya cukup baik. Seperti yang tadi saya jelaskan pertama. Karena kekuatan dari usaha Rhapsody Art ini adalah kualitas produknya, sehingga kualitas produknya menjadi baik karena alat-alat yang digunakannya pun berkualitas baik pula. Selanjutnya modal kerja cukup murah. Mengapa modal kerja cukup murah? Karena kita di sini hanya memerlukan satu kertas sketchbook, di mana kita hanya perlu menggambar karya kita di atas kertas itu. Jadi kita tidak memerlukan banyak biaya untuk menghasilkan sebuah karya yang diminta oleh pelanggan. Selanjutnya, pelanggan dapat memesan sesuai dengan keinginan. Hampir sama kayak yang tadi yang berorientasi pada pelanggan. Jadi kita ini lebih kayak ke menghasilkan lebih bisa dibilang lebih ke jasanya lagi gitu. Jadi bisa sesuai dengan keinginan si pelanggannya. Yang terakhir, dari kekuatan dari usaha Rhapsody Art ini dapat dikerjakan dimanapun dan kapanpun. Maksudnya dikerjakan dimanapun dan kapanpun. Jadi tidak tergantung pada waktu atau tempatnya harus di mana untuk menghasilkan sebuah karya yang diminta oleh pelanggan itu. Kemudian selanjutnya ada weakness atau kekurangan dari usaha Rhapsody Art. Yang pertama, belum menggunakan teknologi. Bisa dikatakan memang usaha kaligrafi ini bisa dibilang dominannya oleh handmade. Tapi ada beberapa juga yang menggunakan teknologi. Tapi di usaha Rhapsody Art ini bisa dibilang karena masih usaha perorangan di sini tuh masih dikerjakan oleh orang yang mempunyai usahanya, jadi masih manual, masih handmade lah.
Kemudian keuntungan masih relatif kecil. Seperti yang dijelaskan sebelumnya, kekuatannya itu kan harganya terjangkau bisa dari pesaing-pesaing yang lainnya. Jadi di sini keuntungan yang didapat oleh pengusaha Rhapsody Art-nya juga masih relatif kecil. Kemudian pengerjaan untuk satu karya membutuhkan waktu yang relatif lama, sekitar 4-7 hari. Salah satu kelemahannya itu kan pengerjaan yang lama kan. Pengerjaan yang lama di sini karena yang tadi yang kekurangan dari yang pertama tadi yang belum menggunakan teknologi. Jadi si hasil karena masih manual, masih dengan tangan, jadi waktu yang diperlukan untuk menghasilkan satu karya aja bisa sampai 7 hari. Kemudian mengerjakan secara individu atau masih manual untuk setiap pesanan pelanggan. Ini hampir sama juga kayak yang tadi. Jadi bisa dikatakan kekurangan dari usaha ini tuh karena ya tadi masih handmade gitu. Tidak adanya karyawan yang dapat membantu pengerjaan karya karena pengerjaan tersebut berorientasi pada imajinasi pembuat. Nah, usaha Rhapsody Art ini yang kekurangan yang sangat vitalnya itu bisa dikatakan di poin terakhir ini. Karena untuk menghasilkan sebuah karya, memang untuk beberapa karya bisa berkolaborasi. Tapi hasilnya pun akan berbeda gitu dengan apabila yang dibuat sendiri. Jadi yang bisa menyelesaikan pekerjaan itu ya memang hanya orang yang pertama membuat karya itu gitu. Selanjutnya ada opportunities atau peluang. Peluang dari usaha ini. Dengan yang pertama itu ada dukungan buku dan video sebagai inspirasi yang baru terhadap produksi. Kemudian ada budaya masyarakat Indonesia yang cukup baik mengenai suatu karya. Bisa dikatakan bahwa bahwa banyak gitu, apalagi anak-anak zaman sekarang kan bingung tuh mau membeli, kalau ingin ngasih hadiah ke temen, hadiah ulang tahun atau ke pacar gitu, kalau untuk ngasih boneka, coklat, bunga gitu kan udah biasa gitu ya, nggak umum. Jadi orang-orang juga mulai beralih ke ingin memberikan hadiahnya itu yang memang hanya bisa ditujukan kepada orangnya gitu. Jadi salah satu usaha ini peluangnya cukup besar itu ya di bidang ininya gitu. Kemudian, penggunaan alat-alat yang baru dapat menghasilkan produk yang lebih baik dan baru. Peluang usaha Rhapsody Art ini juga bisa dikatakan walaupun handmade, nggak hanya berorientasi pada alat-alat seperti spidol, terus drawing pen gitu, bisa dikembangkan ke lebih yang lainnya juga gitu. Kemudian dapat diterapkan pada berbagai media yang diinginkan oleh pelanggan sehingga lebih fleksibel pada keinginan pelanggan. Nah, bisa dibilang ini juga salah satu kekuatannya ya, karena kita berorientasinya pada keinginan pelanggan, jadi bisa disesuaikan gitu. Kemudian yang terakhir dari peluangnya, masih sedikit masyarakat yang memiliki minat di bidang ini sehingga peluang untuk memperluas pasar masih luas. Yang terakhir ada threats atau ancaman. Ancaman untuk usaha Rhapsody Art ini yang pertama adalah alat-alat dengan kualitas bagus yang dibutuhkan kebanyakan adalah barang-barang impor. Nah, jadi karena kita di sini usaha ini masih mengejar, bisa dibilang masih mencoba-coba untuk mencari pelanggan gitu. Jadi jadi nggak sebanding gitu dengan alat-alat yang digunakan untuk menghasilkan sebuah karya tersebut. Kemudian permintaan atau keinginan pelanggan yang sulit untuk dijabarkan. Salah satu ancamannya juga keinginan pelanggan itu kan tiap orangnya pasti beda. Itu tuh menjadi ancaman sendiri untuk untuk usaha Rhapsody Art ini. Kenapa? Soalnya karena alasan tersebutlah Rhapsody Art hanya bisa menampung beberapa pesanan saja. Kemudian sulit menentukan harga yang bisa sesuai dengan pelanggan. Karena
karya yang dihasilkan atau produk yang dihasilkan itu sesuai dengan pelanggan, bisa dikatakan untuk satu produk yang dihasilkan itu kan berbeda-beda ya, jadinya untuk menentukan harganya pun sulit gitu karena perbedaan keinginan dari si pelanggannya itu. Kemudian karya yang ditampilkan atau disebarluaskan untuk tujuan pemasaran ada kemungkinan untuk diplagiat atau ditiru. Nah, jeleknya bisa dikatakan salah satu jeleknya orang-orang kita itu mereka nggak begitu peduli gitu dengan itu karya siapa gitu. Jadi bisa banyaklah contohnya kayak DVD bajakan gitu-gitu kan, film-film DVD bajakan. Nah itu jadi seni, karena ini usahanya yang bergerak di bidang seni, jadi ada kemungkinan besar untuk diplagiat atau ditiru. Kemudian ancaman yang terakhir itu ada daya beli pelanggan yang kurang meskipun keinginan pembelian dari pelanggan sudah besar. Karena bisa dikatakan usaha Rhapsody Art ini usaha di mana yang memang harus mengeluarkan banyak biaya gitu dari segi konsumen ya. Kenapa? Karena karya itu kan adalah hal yang mahal ya. Jadi daya beli pelanggan yang kurang meskipun keinginan pembeli dari pelanggan sudah besar. Itu adalah salah satu ancaman juga untuk usaha Rhapsody Art ini. Ya, kemudian ada kesimpulan dari identifikasinya, dari analisis SWOT-nya itu adalah disimpulkan bahwa usaha dari Rhapsody Art ini dapat menghasilkan karya yang dapat disesuaikan dengan keinginan pelanggan dengan harga murah dan kualitas yang baik serta dapat diterapkan di media yang sesuai dengan keinginan pelanggan. Tetapi kekurangan dari usaha Rhapsody Art ini juga kekurangannya itu adalah untuk menghasilkan kualitas produk atau karya yang baik itu diperlukan juga bahan atau alat-alat untuk menghasilkan karya itu yang kualitasnya baik pula. Sedangkan untuk membeli peralatan itu tidak murah. Kemudian kelemahan yang lainnya juga untuk penggunaan media yang menjadi pilihan dari pelanggan pun masih berupa kertas sketch, karena untuk menggunakan media lain atau untuk dicetak menjadi bentuk lainnya usaha Rhapsody Art ini masih belum memiliki modal yang mencukupi. Sementara untuk peralatan yang dibutuhkan dalam pembuatan karya-karyanya memiliki harga yang tinggi untuk bisa dibeli oleh pengusaha dengan modal yang pas-pasan atau hanya sekedarnya. Kemudian saran dari kelompok kami adalah pertama, adanya tambahan modal untuk membeli peralatan. Jadi untuk tambahan modal untuk membeli peralatan yang lebih berkualitas akan menghasilkan hasil yang dapat diberikan bagi pelanggan semakin baik dan untuk mencetak karya-karya ke dalam media yang berbeda sesuai keinginan pelanggan. Jadi bisa dikatakan untuk usaha ini memang yang paling sangat diperlukan itu modal terlebih dahulu. Kemudian promosi melalui berbagai media. Sudah jelas untuk semua usaha itu jelas butuh promosinya, tidak terkecuali untuk Rhapsody Art juga. Kemudian pengamanan terhadap karya-karya yang dipublikasikan. Maksudnya pengamanan di sini adalah kan bisa dibilang tadi di ancaman ya, kalau tidak salah itu untuk produk-produk seni seperti ini itu memiliki kemungkinan besar untuk diplagiat, sehingga kami mengusulkan untuk perlunya adanya pengamanan terhadap karya-karya yang dipublikasikan. Saran yang terakhir adalah menambah referensi gambar melalui berbagai media serta imajinasi. Jadi kami memberi saran kepada Rhapsody Art itu harus lebih menambah lagi referensi gambarnya, bisa dari banyak menonton film atau melihat karya-karya hasil orang-orang lain, tapi tidak diplagiat juga.
Sekian dari kelompok kami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.